Berjumpa lagi, kali ini kita akan membicarakan tentang matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah susunan suatu kumpulan bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Berikut contoh matriks yang ditandai dengan kurung biasa. Matriks A itu elemennya 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ditandai dengan kurung siku, itu bentuknya seperti ini, matriks B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks itu biasanya diberi nama dengan huruf kapital. Seperti yang A, itu matriks A, A-nya huruf kapital. Sedangkan matriks B, B-nya huruf kapital. Nah, angka di dalam matriks itu disebut elemen. Dalam matriks, kita juga mengenal ordo. Ordo adalah ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Misalnya tadi ya, matriks A itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu matriks A kan terdiri dari 2 baris. Baris pertamanya itu elemennya 1 dan 2. Baris kedua elemennya 3 dan 4. Sedangkan untuk jumlah kolomnya, matriks A itu terdiri dari 2 kolom. Ini kolom pertama yaitu 1 dan 3, elemen kolom kedua yaitu 2 dan 4. Sehingga ordo matriks A, tadi kan banyak barisnya 2, banyak kolomnya 2, maka ordonya 2 kali 2. Atau jika dinotasikan dapat kita tulis A 2 kali 2. Contoh yang lain, perhatikan matriks B ini. Jumlah barisnya ada berapa? Ada 3. Baris pertama itu elemennya 1 dan 2. Baris kedua elemennya 3 dan 4, sedangkan baris ketiga itu elemennya 5 dan 6. Sedangkan banyak kolomnya itu sama, ada 2, yaitu kolom pertama itu elemennya 1, 3, dan 5, kolom kedua elemennya 2, 4, dan 6. Sehingga ordo matriks B itu adalah 3 kali 2. 3 itu menyatakan banyaknya baris, 2 itu menyatakan banyaknya kolom. Sehingga jika dinotasikan, matriks B ditulis B 3 kali 2. Nah, tadi kan kita selalu menyebut elemen. Elemen pada matriks itu apa? Elemen pada matriks itu adalah angka yang ada di dalam matriks. Nah, biasanya untuk menyebutkan letak elemennya, itu kita sebutkan barisnya terlebih dahulu, baru letak kolomnya. Contohnya, pada matriks B, itu elemen baris pertama, kolom pertamanya adalah 1. Perhatikan angka 1 ini, dia berada pada baris pertama, juga berada pada kolom pertama. Maka elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks B adalah 1. Kita coba yang lain ya. Elemen baris kedua, kolom pertama. Berarti perhatikan baris kedua ini. Kolom pertamanya berarti angka yang pertama adalah 3. Kemudian elemen baris pertama, kolom kedua pada matriks B. Elemen baris pertama, nah berarti kita lihat yang baris atas sendiri. Kemudian kolom kedua berarti kanan nomor 2, yaitu angka 2. Lagi ya, kita coba lagi elemen baris ketiga, kolom pertama pada matriks B. Baris ketiga berarti kita lihat baris 1, 2, 3 itu menunjukkan angka 5 dan 6. Untuk kolom pertama ditunjukkan angka 5. Yang terakhir, elemen baris ketiga kolom kedua. Sama seperti yang sebelumnya, baris ketiga itu ada 5 dan 6, sedangkan yang terletak di kolom kedua adalah 6. Jenis-jenis matriks.
Yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Biasanya ordonya dapat dituliskan 1 kali N. Jadi barisnya hanya 1, kolomnya terserah ada berapa. Contohnya ini. Nah, itu barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Kemudian yang kedua matriks kolom. Hampir sama seperti matriks baris, tetapi untuk matriks kolom, itu matriks yang hanya mempunyai 1 kolom. Ordonya biasanya dituliskan M kali 1. Jadi kolomnya hanya 1, sedangkan barisnya terserah ada berapa. Contohnya ini, dia turun ke bawah. Kemudian ada lagi matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Biasanya matriks 0 itu dinotasikan dengan huruf O besar. Nah, ini contohnya. Jadi semua angkanya 0. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Jadi kalau barisnya berjumlah 2, kolomnya berjumlah 2. Kalau barisnya berjumlah 3, kolomnya berjumlah 3. Contohnya ini. Nah, ini matriks berurut 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah sebuah matriks persegi yang unsur-unsurnya berada di garis diagonal utama dari matriks bukan 0. Dan unsur lainnya adalah 0. Artinya, jadi matriks itu harus persegi. Kemudian, diagonal utamanya itu berupa bilangan apapun atau berapapun yang jelas bukan 0. Tetapi yang berada di luar diagonal utama itu elemennya bernilai 0. Contohnya ini. Berikutnya, matriks identitas. Nah, matriks identitas ini hampir sama dengan matriks diagonal. Hanya saja elemen diagonal utamanya itu bernilai 1. Ya, jadi bisa matriks berurut 2 kali 2, bisa matriks berurut 3 kali 3, atau 4 kali 4, tetapi diagonal utamanya semua bernilai 1. Dan di luar diagonal utama, dia elemennya bernilai 0. Yang terakhir, matriks segitiga. Matriks segitiga itu juga adalah matriks persegi. Nah, di sini matriks segitiga dibedakan menjadi 2. Ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas, contohnya ini. Nah, dilihat. Matriks segitiga atas itu matriks persegi. Semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi, yang bukan 0 itu yang ada di posisi atas. Makanya disebut matriks segitiga atas. Berbeda dengan matriks segitiga bawah. Ini contohnya. Nah, untuk matriks segitiga bawah, semua elemen diagonal di bawah diagonal utama itu bernilai bukan 0. Jadi, yang ada di atas diagonal utama yang bernilai 0. Paham bukan? Sekarang kita masuk tentang kesamaan dua matriks. Jadi, dua matriks itu dikatakan sama jika mempunyai ordo sama. Selain itu, setiap elemen yang seletak juga mempunyai nilai yang sama. Perhatikan matriks berikut. Matriks A elemennya 1, 3, 1, 5, 3, 2, 2, min 1, 4. Kemudian perhatikan matriks B berikut. B itu elemennya juga 1, 3, 1, 5, 3, 2, 2, min 1, 4. Perhatikan matriks A itu berordo 3 kali 3. Matriks B juga berordo 3 kali 3. Nah, berarti kan matriks A dan B ordonya sama. Sekarang kita lihat elemen seletaknya. Apakah nilainya sama?
Pada matriks A, elemen baris pertama kolom pertama bernilai 1. Pada matriks B, elemen pertama baris pertama kolom pertama juga bernilai 1. Untuk baris pertama kolom kedua bernilai 3. Baris pertama kolom kedua matriks B juga bernilai 3. Perhatikan semua angkanya sama pada letaknya juga. Berarti matriks A dan B disebut matriks yang sama atau A sama dengan B. Sekarang kita masuk pada operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian skalar. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada syarat dua buah matriks atau lebih itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan, yaitu matriks tersebut harus mempunyai ordo yang sama. Jika dua matriks atau lebih mempunyai ordo yang berbeda, maka matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan atau tidak dapat dikurangkan. Matriks A ditambah dengan matriks B atau matriks A dikurang matriks B itu dapat diperoleh dari penjumlahan setiap elemen yang letaknya sama. Jadi jika matriks A itu adalah A, B, C, D, dan matriks B adalah P, Q, R, S, maka jika A ditambah B, hasilnya adalah A tambah P, B tambah Q, C tambah R, dan D ditambah S. Begitupun kalau dikurangi. Maka kalau A kurangi B, maka A dikurangi P, C dikurangi R, B dikurangi Q, dan D dikurangi S. Kita coba contohnya. Ini matriks A adalah 3, 1, 6, 2. Dan matriks B adalah 2, min 1, 3, 0. Jika A ditambahkan B, maka kita peroleh 3 tambah 2, 1 ditambahkan min 1, 6 ditambahkan 3, dan 2 ditambah 0. Ingat, yang posisinya sama kita jumlahkan. Yang posisinya berbeda, jangan sampai kebalik-balik. Sehingga A plus B kita peroleh 5, 0, 9, 2. Bagaimana jika A dikurangi B? Caranya sama. A dikurangi B sama dengan 3 kurangi 2, 1 dikurangi min 1, 6 dikurangi 3, dan 2 dikurang 0. Sehingga A min B sama dengan 1, 2, 3, 2. Berikutnya, perkalian skalar pada matriks. Perkalian skalar pada matriks adalah perkalian setiap elemen pada matriks dengan suatu konstanta. Misalkan matriks A, B, C, D, kita kalikan dengan sembarang bilangan K. Maka K kali A sama dengan bilangan tersebut dikalikan dengan masing-masing elemen pada matriks A. Jadi jika bilangan tersebut adalah K, maka K dikali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Perhatikan contoh berikut. Matriks B dengan elemen 1, 3, 1, 5, 3, 2, 2, min 1, 4, dengan K sama dengan 3. Maka jika kita ditanya berapakah 3B, maka kita cukup mengalikan 3 dengan setiap elemen pada B. Jadi 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 1, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 3 sama dengan 1, kemudian yang baris kedua ketemu 15, 9, 6, dan baris ketiga ketemu 6, min 3, dan 12.
Untuk yang ketiga, operasi perkalian dua matriks. Matriks A, 3, min 4, min 1, dan 2. Dan matriks B, min 2, 1, 5, 3, min 3. Jika A kali B, maka 3 kali min 2 ditambah min 4 kali 5. Min 1 kali min 2 ditambah 2 kali 5, pindah ke kanannya, 3 kali 1 ditambah min 4 kali min 3, min 1 kali 1 ditambah 2, sehingga diperoleh min 6 ditambah min 20, 3 ditambah 12, 2 ditambah 10, min 1 ditambah min 6. Sehingga A kali B sama dengan min 12, 15, 12, min 7. Nah, sekarang jika matriksnya ordonya berbeda. Matriks B ordonya 3 kali 3. Kemudian diketahui matriks C ordonya 3 kali 2. Baris matriks B ada 3. Kolom matriks B ada 3. Kemudian matriks C itu barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, untuk kalian ingat, dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B atau matriks kedua. Matriks B di sini jumlah kolomnya ada 3. Matriks C jumlah barisnya ada 2. Maka matriks B dan C dapat dikalikan. B dikali C itu sama seperti tadi. Jadi baris pertama matriks B kita kalikan kolom pertama matriks C. 1 dikali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 1 kali 1. Untuk baris bawahnya, berarti pada matriks B kita pindah baris kedua, kolomnya yang matriks C tetap 5 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1, kemudian kita tambahkan nanti. Pindah ke baris ketiga, maka yang berpindah cukup pada matriks B-nya. Untuk kolomnya tetap 2 kali 1 tambah 0 kali 2 ditambah 4 kali 1. Nah, karena kolom pertama sudah semua, maka kita berpindah ke kolom kedua. Untuk baris pertama, kita kalikan dengan kolom kedua, hasilnya 1 kali 0 ditambah 3 kali 3, ditambah 1 kali 3. Kemudian, 5 kali 0 ditambah 1 kali 3, ditambah 2 kali 3. Untuk baris yang ketiga, 2 kali 0 ditambah 0 kali 3, ditambah 4 kali 3. Sehingga kita peroleh yang baris pertama, kolom pertama, 1 tambah 6 tambah 1. Bawahnya 5 tambah 2 tambah 2. Untuk baris yang ketiga, 2 tambah 0 tambah 4. Kemudian untuk kolom kedua, dari baris pertama hasilnya diperoleh 0 tambah 9 tambah 3. Kemudian 0 tambah 3 tambah 6. Dan yang terakhir 0 tambah 0 tambah 12. Sehingga matriks B dikali matriks C, kita peroleh hasilnya 8, 12, 9, 9, 6, 12. Nah, apabila kalian masih bingung, mungkin kalian bisa cari sumber-sumber yang lain. Atau mungkin bisa bertanya langsung kepada saya saat kita bertemu nanti. Demikian pembelajaran tentang operasi matriks. Sekian, terima kasih.